Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022. Kita tampilkan ini dua pisau jagal produksi akhir tahun lalu sih, masih utuh keduanya. Kita tampilkan lagi, barangkali banyak yang belum tahu ini pemirsa baru ini yang baru bergabung di channel GSN. Jangan lupa yang baru bergabung untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari GSN ini. Alhamdulillah channel GSN ini bisa tayang setiap hari, bahkan lebih dari satu konten di setiap harinya. Insya Allah istiqomah. Kita akan tampilkan produk-produk pisau atau bilah tradisional Indonesia. Ini cakep banget. Yang pertama kembar, cuman beda ukuran ya, perhatikan seperti ini. Serat-serat bajanya nampak indah. Materialnya baja bohler K110, depan belakang pakai dural, handle-nya tanduk kerbau hitam pilihan, tidak ada putihnya, dan peksi tembus ya, peksi tembus. Oh, ini ada putihnya. Ada putihnya dikit lah, biasa tanduk seperti itu. Nah, baja bohler K110 ini banyak di pasaran, makanya kita buat berbagai model bentuk bilah, dari mulai yang kecil pendek sampai yang gede itu banyak kita. Karena baja bohler K110 ini banyak beredar di pasaran dengan berbagai ukuran ketebalan, mulai dari 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili. Kita detailkan. Untuk ketahanan bagaimana? Untuk baja bohler ya, kategori bohler itu sudah lebih tahan karat, terus keras juga. Nah, keras ya. Selanjutnya kalau dulu saya mengatakan semua baja bisa berpotensi karatan meskipun baja premium.
Cuman akhir-akhir ini ketika saya sering coba di RPH memakai pilah bohler K110, alhamdulillah selesai dipakai menyembelih, kita bersihkan darahnya, lalu kita lap kering, kita sarungkan, tidak ada spot karat sama sekali. Artinya bisa dikatakan tahan karat ya. Ya mungkin lebih amannya dikatakan lebih tahan karat, iya gitu. Kalau anti karat itu, kalau anti karat bohler N695 itu sekelas stainless steel. Oke, kita detailkan sekarang. Untuk panjang bilahnya di sini 30,6. Terlebarnya di pangkal 3,5 dan memiliki ketebalan 4 mm menipis. Dorong bisa, tarik bisa. Dorong tarik lebih nyaman untuk pemula. Dan ini proses stock remove tanpa ditempa ya. Stock remove. Finishing satin, sepuhnya sepuh oil. Ketajamannya rata. Seperti ini di RPH berani dipakai, di Idul Kurban bisa diandalkan. Nah, kalau di RPH itu peralatannya sudah lengkap, khususnya untuk penarikan pada kepala. Jadi lehernya kencang banget. Meskipun di kertas dia kurang lancar, tapi insya Allah lolos dan sembelihannya bisa dikatakan bagus gitu ya. Tapi kalau di Idul Kurban terkadang lehernya kurang kencang, maka yang paling utama setelah pengikatan kaki-kaki itu diperhatikan betul untuk kekencangan leher. Media teknik sembelihan dorong maupun tarik, ketika leher kencang gelambirnya ditarik, insya Allah berhasil. Tapi kalau gelambirnya kendor, setajam apapun bilah tetap tidak maksimal. Seperti itu. Untuk sarungnya tebal banget, tebal, jahitan rapi, cetekan untuk pengunci, dan selobokan untuk ikat pinggangnya lega. Oke, ini yang pertama ya, 30,6. Selanjutnya kita lihat yang kedua. Nah, seperti ini. Untuk detailnya satin polis BG serat baja bisa dilihat di opening. Nah, ini kelihatan, seperti ini kelihatan. Cakep banget. Dibuat pajangan keren, dipakainya juga lumayan bisa menambah kepercayaan diri. Depan belakang dural, handle-nya tanduk kerbau hitam pekat, hitam pilihan, super tanduknya. Yang ini tidak ada putihnya. Putih garis di sini yang pertama tadi itu ati tanduk, atinya. Material sama, baja bohler K110. Panjang bilah 35 cm. Ini yang mantap buat dorong. Untuk lebar 3,4. Ketebalan yang ini 5 mili. Tebalnya 5 mili. Spesialis dorong ini. Cus, dorong dan panjang 35. Ajib banget. Seperti ini. Empuk banget di kertas yang lembab. Untuk dorong juga demikian. Yang sering saya wanti-wanti ketika teknik atau praktek ketika pelaksanaan sembelihan di Idul Kurban, dengan notabene kita punya tim yang kurang solid, hanya banyak saja. Beda ya, mohon maaf, kita bahas apa adanya. Kalau di RPH 3-4 orang cukup, karena sudah kompeten, profesional, sudah sangat profesional dan didukung dengan peralatan yang memadai. Sedangkan di Idul Kurban
Kita personilnya banyak banget, bisa 30 atau 40 orang, tapi mohon maaf untuk SDM, untuk keahlian, pengalaman nihil, karena hanya di setiap tahun saja tampil. Pun demikian juga kita bermain di Idul Kurban saja. Nah, itu harus sering-sering kita tengok video-video sembelihan, baik di RPH maupun khususnya di Idul Kurban yang di berbagai daerah yang berseliweran di media sosial. Kita pelajari, ambil baiknya, buang buruknya. Kita lihat bagaimana tekniknya, cara merobohkan, cara mengikat. Selama ini yang sering beredar video itu hanya sesembelihan, cara menyembelih. Orang lihatnya, tajam-tajam, padahal di sebalik itu ada cara merobohkan yang sangat sulit, sampai sapinya stres, sampai sapinya lepas, sampai disembelih di desa sebelah, dan lain sebagainya banyak. Dan itu jarang sekali diekspos, gitu ya. Selanjutnya, ya mudah-mudahan kita semuanya dihindarkanlah dari semua yang tidak kita inginkan. Kita minta dimudahkan oleh Allah teknik proses sembelihan kita di tempat kita masing-masing. Nah, selanjutnya tim ini tidak perlu banyak-banyak. Kita pilih orang-orang yang berani, yang tatak, yang punya tenaga bagus, tenaganya kuat. Nah, nanti kita tunjuk, kita kasih tugas masing-masing, dan kita pimpin. Kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan tenaga, tapi pikiran yang kita perhatikan. Cara mengikatnya, tarikan di kepala sudah kencang, kalau perlu ditekan untuk keponcongnya, kedua tanduk nempel, baru sudah kencang semuanya. Sapi sudah tenang, tidak bergerak, hembusan nafas keluar sapi bersamaan dengan kita eksekusi. Bismillahi, Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan di awal pembuka konten pertama di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar sembelihan, teknik, pilah dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk meninggalkan di kolom komentar. Apabila ingin menambahkan, silakan disampaikan apapun itu. Kita bebas dan terbuka untuk saran, kritik, membangun. Orang kadang itu lebih suka mencaci, memaki, menghujat daripada memberikan nasihat. Kita pandai-pandailah dalam berkomunikasi, dalam bermedia sosial. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Akhiran walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.